Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mengikuti bersama-sama materi kajian tematiknya, tepatnya mengenal huruf wawu yang ada di Al-Quran. Yakni huruf wawu yang berjumlah 37 macam. Jadi di Al-Quran atau dalam kaidah bahasa Arab secara keseluruhan, huruf wawu jumlahnya ada 37 macam. Ini karena banyak jumlah huruf wawunya, maka materinya saya bagi tiap pertemuannya ada seri. Seri ke-1, seri kedua, dan seterusnya. Untuk pertemuan malam ini atau pada kali ini akan kita mengenal huruf wawu dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Nanti nomor 8 seterusnya bersambung ke seri yang kedua. Kita buka pertama tentang huruf wawu yang ke-1. Huruf wawu yang nomor 1 dinamakan al-wawul asliyu. Al-wawul asliyu yakni huruf wawu asli. Nah, huruf wawu asli definisinya adalah huruf wawu yang keberadaannya dalam suatu kata memang benar adanya, atau huruf wawunya adalah asli bawaan dari kata tersebut. Jadi di Al-Quran ada suatu lafadz yang ada huruf wawunya dan wawunya adalah wawu asli. Contohnya tercantum di surat Al-Baqarah ayat 23. Ayatnya panjang, hanya saya berikan contoh, ada spesifik lafadznya yang berbunyi Fa'tu bisuratin min mislihi. Saya baca per kalimatnya. Fa'tu maka datangkanlah oleh kalian suratin satu surat min mislihi dari semisalnya. Di sini ada kata suratin yang artinya satu surat. Tulisan suratin yang tertulis hurufnya sin, kemudian wawu, kemudian ro, kemudian tak marbuto, dalam bentuk jadi dibaca suratin. Huruf wawu di sini adalah huruf wawunya asli. Suratin. Karena kalau wawunya dihapus, tinggal huruf sin, huruf ro, dan huruf tak marbuto tidak bisa terbaca. Bahkan tidak bisa diartikan alias tidak punya arti. Contohnya, Fa'tu bisuratin min mislihi. Arti perkata, Fa'tu maka datangkanlah oleh kalian. Suratin bi-nya tidak diartikan karena sebagai kata sandang bagi kata kerja Fa'tu di sebelah kanannya. Langsung kalau mengartikannya bi-nya dilewati. Fa'tu bisuratin maka datangkanlah oleh kalian satu surat min mislihi dari semisalnya. Di sini tulisan suratin atau lafadz suratin terdiri dari huruf sin, huruf wawu, huruf ro, dan huruf tak marbuto. Huruf wawunya dalam lafadz suratin dinamakan huruf wawu asli. Kenapa asli? Karena harus ada. Jika tidak ada wawunya, maka lafadznya berubah artinya, bahkan tidak mempunyai arti. Ini namanya huruf wawu asli. Ya, huruf wawu asli yang keberadaannya harus ada, bawaan semenjak lafadz tersebut lahir dalam bahasa Al-Quran. Suratin, sin, wawu, ro, dan ta. Wawunya adalah huruf wawu asli, harus ada, tidak boleh hilang atau tidak boleh terhapuskan. Ini contoh nomor 1 yang bernama al-wawul asliyu. Wawu yakni wawu huruf wawu asli. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 namanya huruf wawu, kalau dalam bahasa Arab lafadznya al-wawu haliyatun. Ya, namanya al-wawu haliyatun. Al-wawu haliyatun.
Kalau bacanya huruf wawu halia. Apa sih halia itu? Yakni huruf wawu yang bermaksud menggambarkan. Menggambarkan apa? Hal, halia, hal keadaan. Yakni hal keadaan yang berbeda dari keadaan satunya. Ada namanya huruf wawu halia. Yakni huruf wawu yang menggambarkan hal keadaan yang berbeda. Contohnya saya ambil dari surat Ali Imran 154, ayatnya panjang, intinya di sini lafadznya. Saya baca dulu perkataan nu'asan yagasa ta'ifatan minkum. Wa warna merah, huruf wawu halia, dan wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Ayatnya bertemakan tentang perang, tentang peperangan. Kita buka arti per kalimatnya ayat ini pada tampilan berikutnya. Nu'asan rasa ngantuk, yagsha meliputi, ta'ifatan segolongan, minkum dari kalian, wahai orang Islam, wahai tentara muslim. Wa ta'ifatun dan segolongan, dalam kurung segolongan wa ta'ifatun, sedangkan segolongan lainnya qad sungguh ahammadhum anfusuhum, kalau arti bebasnya qad sungguh ahammadhum telah dicemaskan oleh anfusuhum, diri-diri mereka sendiri. Di sini warna merah wa ta'ifatun, wa pendekatan maknanya bukan artinya dan, tapi artinya sedangkan. Jadi menggambarkan dua hal keadaan. Yang pertama, keadaan ada satu golongan yang lain dalam kondisi ngantuk ketika perang, dan satu golongan yang lainnya dalam kondisi cemas, ya, tidak ngantuk, cemas, rasa khawatir. Nah, kedua golongan ini sama-sama pasukan Rasul, sama-sama pasukan Muslim. Cuma waktu itu kejadiannya yang satu golongan Allah kasih rasa ngantuk, ya, satu golongan lagi tidak bisa ngantuk, makanya cemas. Nah, lafadz wa ta'ifatun, wa di ayat tersebut, huruf wawunya dinamakan huruf wawu halia. Kenapa namanya wawu hal, wawu halia? Karena menggambarkan hal, yakni menggambarkan keadaan segolongan lainnya yang keadaan mereka tidak diliputi rasa ngantuk. Padahal pasukan yang lainnya atau golongan yang lainnya diliputi rasa ngantuk dalam perang. Sedangkan golongan satunya tidak ada rasa ngantuk dalam perang. Akhirnya apa? Akhirnya yang nggak ngantuk dalam perang, yang masih melihat atau tidak ngantuk, merasa gelisah dan cemas terhadap serangan musuh yang sewaktu-waktu akan menyerang mereka. Ini adegannya zamannya Rasul ketika musuh belum datang. Ketika musuh belum datang di medan perang, Rasul dan pasukannya sudah datang duluan di sana. Nah, sambil menunggu musuh datang, satu golongan pasukan Rasul Allah kasih rasa ngantuk, bukan tidur ya, hanya ngantuk saja. Jadi ketika megang pedang, ketika ngantuk terlepas pedangnya, sadar lagi megang lagi. Ketika megang panah, ngantuk terlepas panahnya, sadar megang lagi. Hanya ngantuk, bukan tidur. Hanya ngantuk. Jadi salah satu pasukan Rasul Allah berikan rasa ngantuk, sedangkan pasukan yang lainnya tidak bisa ngantuk. Jadi merasa iri melihat temannya kenapa merasa ngantuk dalam perang. Kenapa nggak merasa khawatir dalam perang. Jadi yang tidak ngantuk merasa gelisah atau cemas. Ini sebagai hukuman dari Allah kepada pasukan Rasul yang ada tanda-tanda kemunafikan dalam diri mereka. Allah hukum berupa dikasih keadaan tidak ngantuk. Sedangkan mereka yang imannya benar, imannya alim soleh kepada Allah, maka Allah kasih nikmat. Apa? Nikmat paling berharga ketika perang adalah nikmat ngantuk. Kenapa? Hilang rasa sadar was-wasnya, hilang rasa sadar cemasnya. Karena nikmat sekali ngantuk dalam perang. Di sisi lain mereka yang ngantuk cemas atau gelisah. Sedangkan golongan yang lain ngantuk, maka tenang, nyaman karena ngantuknya itu tanpa sadar bahwa sedang
tegang dalam kondisi perang. Ini contohnya Allah kasih nikmat paling berharga ketika waktu perang adalah nikmat rasa ngantuk karena hilang rasa kesadaran takut dengan musuh, hilang rasa kesadaran takut cemas dan was-wasnya. Sedangkan mereka yang ada tanda kemunafikan, Allah kasih hukuman berupa tidak diberi rasa ngantuk, biar gelisah, biar cemas, biar khawatir dan sebagainya. Maka wa di sini karena menggambarkan hal keadaan antara dua golongan yang berbeda, maka tulisan wa ta'ifatun artinya sedangkan segolongan yang lain, sedangkan segolongan yang lain gitu. Wa ta'ifatun sedangkan. Di sini wa-nya diartikan sedangkan karena bermaksud menggambarkan hal keadaan yang berbeda. Maka huruf wa yang artinya sedangkan dinamakan huruf wawu haliyah. Huruf wawu yang menggambarkan hal atau keadaan yang berbeda antara kelompok lain dengan kelompok yang lainnya lagi. Ini contoh wawu yang kedua, dinamakan wawu haliyah. Wawu yang menggambarkan hal keadaan. Sekarang contoh berikutnya yang ketiga. Namanya agak panjang ya, saya baca. Yang ketiga namanya kalau dalam bahasa Arab al-wawu bimakna ma'a atau al-wawu ma'iyatun. Saya artikan al-wawu yakni huruf wawu bimakna yakni sama dengan maknanya dengan makna ma'a, artinya bersama. Atau disebut al-wawu ma'iyatun, wawu ma'iyah, wawu kebersamaan. Maksudnya apa wawu ma'iyah itu? Yakni definisinya huruf wawu yang diartikan bersama. Ingat ya, yang merasa ikut kajian paket 1, 2, 3, 4 sampai 6 ya, sampai 6 itu kenalnya bahwa wa artinya dan. Kalau lafadz artinya bersama berbunyi summa. Summa kemudian misalnya ya, ma'a bersama, ma'a bersama. Tapi di Al-Qur'an ada juga wawu yang boleh diartikan sama dengan ma'a, yakni bersama. Maksudnya adalah huruf wawu yang menggambarkan kebersamaan terjadinya dua peristiwa. Ya, namanya huruf wawu ma'iyah. Wawu yang artinya sama dengan ma'a. Wawu kan arti aslinya dan, tapi bisa diartikan bersama. Wawu boleh artinya bersama. Nah, wawu yang diartikan bersama itu namanya wawu ma'iyah. Karena wawunya menggambarkan kebersamaan terjadinya dua peristiwa. Misalnya saya ngutip dari hadis Rasul. Bu'ithtu ana wasa'ata kahataini. Bu'ithtu ana, bu'istu telah diutus aku, ana itu aku, telah diutus aku, wasa'ata dan as-sa'ata ini saat apa? Saat detik-detik hari akhir atau kiamat, detik-detik hari akhir, kahata ini kaitu seperti hata ini dua jari ini. Lengkapnya kita buka arti sempurnanya pada tampilan berikutnya. Di sini buistu ana wasa'ata, wanya warna merah, namanya huruf wawu ma'iyah dan tandanya wawu ma'iyah yang wawu yang diartikan bersama. Itu tandanya kata berikutnya akhirannya fathah. Tidak sa'atu, tidak sa'ati, tapi sa'ata, as-sa'ata. Maka sebagai ciri kata kunci kalau wawu diartikan bersama, cirinya adalah kata berikutnya huruf terakhirnya fathah. Contoh catatan lengkapnya pada tampilan berikutnya. Saya baca baris paling atas. Bu'ithtu, aku diutus. Bu'ithtu ana, aku diutus arti bahasanya atau diutusnya aku. Wasa'ata bersamaan. Wah ini bersamaan. Wasa'ata bersamaan dengan apa? Dengan saat detik-detik kiamat atau hari akhir. Kahata ini yang jaraknya denganku. Kahata ini seperti dua jari ini. Jadi Rasul mempraktekkan para sahabat. Jadi wahai para sahabat, aku itu diutus Allah itu bersamaan waktunya dengan posisi kiamat dan zamanku ini itu jaraknya seperti dua jari ini, yakni jari tengah dan jari telunjuk ketika
direnggangkan. Oh berarti mari kita bayangkan kapan kiamat terjadi. Itu kiamatnya dalam waktu dekat. Kenapa dekat? Karena dekatnya ibaratnya dekatnya jarak antara dua jari ketika direnggangkan. Jari tengah dan jari telunjuk. Oh berarti Rasul itu diutus ketika zaman Rasul diutus ribuan tahun yang lalu itu jarak antara zamannya Rasul dengan jarak antara datangnya as-sa'ata atau detik-detik hari akhir itu jaraknya sangat dekat. Ibarat dekatnya dua jari ketika direnggangkan. Jari apa? Jari telunjuk dan jari tengah. Ini namanya wa. Jadi Rasul bilang bahwa buistu ana, aku diutus wasa'ata, bersamaan dengan saat, yakni detik-detik hari akhir kahata ini, seperti dua jari ini, dua jari, yakni jari tengah dan jari telunjuk ketika direnggangkan. Lafat wasa'ata, huruf wawunya dinamakan wawu ma'iyah, yakni sama artinya dengan lafat ma'a. Apa artinya ma'a? Bersama. Kalau wa-nya dihapus, huruf wawunya dihapus, diganti ma'a, contohnya di bawah ini. Buistu ana ma'asaati, kahata ini. Buistu ana, telah diutusnya aku, ma'asaati, bersama detik-detik hari akhir, kahata ini seperti jarak antara dua jari. Jadi ma'a artinya bersama. Nah nanti kita yang belajar paket 1, 2, 3, 4, 5, nanti ketika paket 7 mengupas tentang ma'a. Karena dalam materi ilmu alat tingkatan paket 7, ma'a itu dinamakan isim atau kata berjenis nama. Isim. Nah, isimnya namanya ismu dorfil makani, nama lokasi tempat. Nah, isim-isim atau nama-nama bermasuk lokasi tempat itu bentuk normalnya akhirannya fathah. Contohnya baina, di antara. Contohnya inda, di sisi. Ma'a, bersama. Waro'a, di belakang. Berarti semuanya akhiran fathah. Makanya untuk menggambarkan bahwa as-sa'ata adalah bermaksud alokasi waktu sebagaimana ma'a, maka cirinya fathah oleh Rasul dalam hadisnya disertakan akhiran fathah. Jadi kenapa as-sa'ata kok enggak as-sa'ati? Jawabannya adalah sebagai isyarat bahwa fathah di sini sebagai pengganti dengan keberadaan ma'a yang berada di balik huruf wa yang terlihat tersebut. Jadi ma'a, isim atau kata bermaksud nama yang alokasi tempat harus mansubun, harus akhiran fathah. Makanya wasa'ata juga akhiran fathah menyesuaikan dengan status ma'a yang memang akhirannya fathah. Ini hikmahnya. Jadi wasa'ata, wa ini bukan dan loh ya, tapi bersamaan. Buistu ana, telah diutusnya aku, wasa'ata, bersamaan dengan as-sa'ata. Secara bahasa, saat artinya detik-detik ya. Detik-detik hari akhir. Kahata ini seperti dua jari yang direnggangkan. Dua jari ketika direnggangkan. Jawabannya bahasa hata ini. Ini contohnya huruf wa yang namanya wawu ma'iyah. Wawu yang artinya bersama atau bersamaan. Sekarang yang keempat. Namanya huruf wawu apa? Agak panjang namanya. Saya baca ya. Al-wawul lati tansibu ma ba'daha bi'idmari fi'lin mudhari'in. Ini maaf ya, ini istilahnya panjang sekali ini istilahnya. Ini tingkatan paket 7 ini. Tingkatan paket 7 istilah ini. Yang merasa masih ikut paket di bawah 7 mungkin merasa asing istilah ini, saya bacakan. Al-wawul lati tansibu ma ba'daha bi'idmari fi'lil mudhari'in. Yani apa? Huruf wawu bi'idmari dengan nyamar sebagai domir atau kata ganti, yakni samaran dari fi'il mudhari, kata kerja bentuk sedang.
Dalam bahasa Inggris namanya present tense. Jadi huruf wawu ya, huruf wawu yang menyamar sebagai kata ganti. Nah, kata ganti untuk menggantikan kata kerja bentuk sedang. Itu maksudnya. Nah, definisinya huruf wawu nomor 4 ini wawu apa namanya? Wawu biidmari fil mudhari. Yakni huruf wawu yang bermaksud idmari. Apa idmari? Bermaksud domir kata ganti. Namanya kata ganti berarti kata yang menggantikan. Menggantikan apa? Menggantikan fiil. Apa fiil? Kata kerja. Kata kerja apa? Mudhari. Apa mudhari? Bentuk sedang. Jadi keberadaan huruf wawu tersebut menggantikan adanya kata kerja bentuk sedang yang tersembunyi di balik huruf wawu. Contohnya, ini contoh dalam kalimat bahasa Arab ini. Dalam bahasa Arab ini bukan ayat tapi bahasa Arab. Malaka tulabisu zaidan. Nah, lafaz tulabisu saya hapus. Saya ganti wa itu boleh. Malaka wa zaidan. Jadi dan, kenapa dan ya? Kok nggak zaidin, zaidun? Ya ini gara-gara ada tulabisu tadi itu. Karena dalam bahasa di Al-Quran, kalau ada kata kerja yang butuh objek, maka objeknya sebelah kiri, karena sebagai objek, akhirnya harus fathah, contohnya zaidan. Sekarang kita buka artinya lengkapnya pada tampilan berikutnya. Tentang lafaz malaka tulabisu zaidan sama dengan malaka wa zaidan. Kita buka tampilan berikutnya. Arti perkata dari malaka, malaka, ma itu tidaklah. Laka itu bagimu. Lengkapnya, tidaklah ada alasan bagimu. Tulabisu dari kata libasun. Masih ingat dalam kajian tematik tentang pakaian? Libasun pakaian. Kalau tulabisu memakai pakaian atau memakai baju arti bebasnya. Malaka tidaklah ada alasan bagimu wahai si A tulabisu zaidan. Kamu atau kamu memakai bajunya Zaid. Ini Zaid nama orang ya, Zaidan nama orang. Saya ulangi, malaka tulabisu zaidan. Tidaklah ada alasan bagimu tulabisu zaidan, kamu memakai bajunya Zaid. Jadi ketika ngomong bahasa Arab tidak ada alasan bagimu, maksudnya apa? Tidak ada alasan yang menghalangi dirimu pakai baju Zaid, silakan. Boleh pakai baju Zaid, silakan, bebas. Nah itu bahasa Arabnya malaka tulabisu zaidan. Tidaklah ada alasan bagimu, alasan yang bisa menghalangimu maksudnya untuk memakai baju Zaid. Nah tulisan tulabisu kalau disamarkan pakai wa boleh dengan kalimat singkat berikut ini. Malaka wa zaidan. Nah, malaka wa zaidan. Sama artinya. Malaka wa zaidan artinya sama dengan kalimat lengkapnya. yakni malaka tidaklah ada alasan bagimu wa zaidan memakai bajunya Zaid. Ini contohnya. Jadi kalau lafadz tulabisu dihapus, kata kerja dihapus, zaidan tetap dan tulabisu boleh diganti wawu. Nah, wawu inilah dinamakan wawu biidmari. Wawu yang nyamar jadi kata ganti. Kata ganti untuk menggantikan lafadz tulabisu. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang kita ungkap kenapa kok boleh diganti wa alias kenapa kok kata kerja boleh disembunyikan? Kenapa kata kerja kok boleh diganti dengan kata ganti yang lain? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Malaka tulabisu zaidan. Tidaklah ada alasan bagimu, wahai temanku, wahai si A, tulabisu zaidan, untuk kamu memakai bajunya Zaid. Lafadz panjang ini tulabisu disingkat pakai wa boleh. Malaka wa zaidan sama artinya tidak ada alasan, tidaklah ada alasan bagimu wahai si A, wahai temanku, wa zaidan jangan diartikan dan tapi diartikan kamu memakai bajunya Zaid. Nah, huruf wawu boleh dipakai jika memang tema pembicaraan sebelumnya tentang memakai baju. Jadi adanya huruf wawu di sini tidak sekedar tiba-tiba muncul,
Tapi ada latar belakang peristiwa. Kenapa dibolehkannya lafadzul bisu diganti wa? Kapan bolehnya? Yakni ketika kita mengucapkan kata-kata malakatul bisu, itu sebelum mengucapkan ini memang acaranya tentang masalah pakai baju. Nah, jadi tentang pakai baju acaranya. Nah, ketika teman-teman kita sibuk pakai baju, ada yang ragu, ada yang tidak, karena bajunya pinjem, langsung kita komentari malakatul bisu Zaidan. Nah, karena konteksnya tentang pakai baju, maka lafadzul bisu nggak saya ucapkan, saya ganti wa, itu boleh. Malaka wa Zaidan. Jadi huruf wawu boleh dipakai, bukan harus ya, boleh. Jadi tetap ngomong bahasanya pakai tulabisu Zaidan atau diganti wa Zaidan juga boleh. Karena hukumnya boleh, bukan harus. Huruf wawu boleh dipakai jika memang tema acaranya, tema pembicaranya sebelum saya ngomentari malaka tadi itu, yakni acaranya tentang memakai baju. Maka huruf wawu berfungsi sebagai apa? Sebagai pengganti alias kata ganti bagi kata kerja memakai baju. Contoh ilustrasinya seperti ini. Saya buka pada tampilan berikutnya. Ini contoh ilustrasi sederhananya tentang mengenai wa sebagai kata ganti bagi kata kerja. Misalnya ada seorang panitia sedang membagi alat tulis kepada 3 orang dengan ucapan seperti ini. Wahai Ali, kamu boleh mengambil pulpen. Wahai Umar, kamu boleh mengambil penggaris. Wahai Zaid, kamu boleh mengambil pensil. Nah, ini kata-kata mengambil ini adalah kata kerja. Nah, kata kerja mengambil yang diucapkan panitia itu boleh dihilangkan atau disembunyikan alias tidak diucapkan. Kenapa boleh? Karena acaranya memang bagi-bagi alat tulis. Sedang acara bagi-bagi alat tulis. Dan ketiga orang tadi, Ali, Umar, Zaid, itu sudah tahu dan sedang merasakan acara itu. Acara bagi-bagi alat tulis dari panitia. Nah, ketika panitia bilang, wahai Ali, kamu boleh mengambil pulpen. Wahai Umar, kamu boleh mengambil penggaris. Wahai Zaid, kamu boleh mengambil pensil. Nah, kata-kata mengambil oleh panitia boleh tidak usah diucapkan. Contohnya pada tampilan berikutnya. Kenapa boleh disembunyikan lafadz mengambil? Dikarenakan ketiga orang itu, Ali, Umar, Zaid, sudah paham. Ya, karena sudah paham maksud dari ucapan panitia yang menyebut nama mereka sambil jari panitianya menunjuk masing-masing alat tulis. Jadi di depan Umar, Ali, Zaid ada tulis. Jadi gini, wahai Ali, kamu pulpen. Jadi ketika bilang wahai Ali, wajah panitia menghadap pada Ali, wahai Ali. Nah, jarinya panitia nunjuk pulpen di depannya, di meja itu. Wahai Ali, kamu pulpen. Wahai Umar, kamu penggaris. Wahai Zaid, kamu pensil. Nah, bukan berarti Zaid jadi pensil, bukan kan ya? Jadi, wahai Zaid, kamu jatahnya boleh ngambil pensil. Kan gitu lengkapnya. Maka boleh disingkat kata-kata mengambil, nggak usah diucapkan. Wahai Ali, kamu pulpen. Wahai Umar, kamu penggaris. Wahai Zaid, kamu pensil. Nah, kata kerja mengambil yang disembunyikan tersebut dalam bahasa Arab diistilahkan diganti dengan huruf wawu. Nah, ini contohnya. Dalam bahasa Arabnya seperti itu. Kita buka catatan berikutnya. Contoh ucapan bahasa Arabnya panitia. Bila seperti ini. Contoh ucapan lengkapnya panitia pakai bahasa Arab. Berikut ini. Ya Aliyu, laka ta'khudu qolaman. Ya Aliyu, wahai Ali, laka bagimu atau kamu berhak ta'khudu mengambil qolaman, pulpen. Ini artinya. Ya Aliyu, laka ta'khudu qolaman. Wahai Ali, bagimu atau kamu berhak boleh mengambil pulpen. Nah, tulisan ya Aliyu laka ta'khudu qolaman, lafadz ta'khudu itu boleh disembunyikan. Diganti huruf wawu, boleh. Maka bentuk jadi singkatnya ya Aliyu laka wa qolaman. Ya Aliyu laka wa qolaman, yang artinya
Wahai Ali, kamu boleh pulpen. Ya. Wahai Ali, kamu boleh pulpen. Jadi wa di sini tertulis tapi tidak diartikan. Ya, nggak punya arti wa di sini, nggak punya arti. Jadi langsung, wahai Ali, kamu boleh, kamu berhak pulpen. Atau lafadz laka pun kata-kata kamu boleh, kamu berhak, tidak usah diartikan. Itu seperti itu. Langsung saja. Meskipun bunyi lengkapnya ya aliyu laka wa kolaman, tapi artinya ya aliyu langsung kolaman. Wahai Ali, kamu pulpen. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Jadi ucapan panitia kalau dalam bahasa Arab pakai tak hudu lengkapnya. Ya aliyu laka tak hudu kolaman. Wahai Ali, kamu boleh berhak mengambil pulpen. Diganti ya aliyu laka wa kolaman. Jadi wawu adalah sebagai kata ganti bagi kata kerja tak hudu yang disembunyikan di balik wawu. Kenapa disembunyikan? Karena Ali sudah paham. Ya dimaksud pulpen adalah mengambilnya. Bukan Ali berubah jadi pulpen kan bukan. Bukan Ali berubah wujud pulpen kan bukan. Ali kan manusia, pulpen kan benda mati. Nah, karena Ali sudah paham yang dimaksud, wahai Ali, kamu pulpen. Maksudnya apa? Kamu mengambil pulpen. Karena Ali sudah paham maksud dari ucapan wanita yang disingkat itu, maka tak hudu oleh panitianya. Nggak usah diucapkan, pakai wa saja langsung. Ya Ali laka wa kolaman. Jadi kaidah menyembunyikan kata kerja diganti kata yang lain seperti ini di Al-Quran ada contohnya juga di Al-Quran. Ini contoh dalam bahasa Arab. Lafadz tak hudu disembunyikan diganti wah. Meskipun wahnya nggak usah diartikan. Nah, kaidah sembunyi menyembunyikan kata seperti ini di Al-Quran juga ada contohnya. Kita buka catatan berikutnya. Ketersembunyian suatu kata yang disamarkan oleh kata yang lain, ternyata di Al-Quran Allah tampilkan dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Maidah 105. Ini terkenal ayatnya ini. Ayatnya panjang ya, sambil yang to the point saja lafadznya. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Kalau arti perkalimatnya, ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Arti perkata loh ya. Alaikum atas kalian, anfusakum diri-diri kalian. Atas kalian diri-diri kalian. Itu berhenti. Yang warna merah berbunyi alaikum yang artinya atas kalian. Yang warna biru berbunyi anfusakum yang artinya diri-diri kalian. Ternyata lafadz anfusa tidak berbunyi anfusi kasro, tidak berbunyi anfusu doma, tapi berbunyi anfusa akhiran fathah. Dalam bahasa di Al-Quran, kata kalau berjenis nama atau benda, sebutannya isim, yang akhirannya fathah, itu diistilahkan mansubun, mansub. Ya. Mansub itu istilah dalam ilmu alatnya. Kalau fathah istilah dalam tajwidnya. Dalam kaidah tajwid, ini akhirnya baris atas namanya fathah. Fathah itu istilah tajwidnya. Kalau istilah ilmu alatnya mansub. Alias, makanya fathah alias mansub. Loh, kenapa anfusa ya? Tidak anfusi, tidak anfusu. Jawabannya adalah kata di Al-Quran kalau sebagai objek itu cirinya akhirnya harus fathah. Oh, berarti kata-kata anfusakum ini sebagai objek bagi kata kerja yang tersembunyi di balik lafadz alaikum. Nah, objek itu istilahnya namanya maf'ulun bihi. Ini istilah tingkatan paket 7. Maf'ulun bihi artinya objek dengannya. Dari kata kerja yang tersembunyi di balik lafadz alaikum. Jadi, kalau dibaca perkata, wahai orang beriman, atas kalian, diri-diri kalian. Maksudnya apa? Kita belum paham. Nah, kenapa kita belum paham? Karena di ayat ini hanya manggil saja. Wahai orang beriman. Nah, setelah kita dipanggil Allah, kita disuruh ngapain? Nggak tahu kita. Kenapa nggak tahu? Karena nggak ada kata kerja perintah. Ya kan?
Nah, nggak ada kata kerja apapun nyuruh kita berbuat. Hanya berbunyi alaikum anfusakum. Maksudnya apa? Diri kalian, diri kita disuruh apa oleh Allah? Nggak jelas, nggak paham kita. Kenapa kita nggak paham? Karena nggak ada kata perintah yang tertulis. Padahal kata perintah itu tersembunyi di balik lafaz alaikum. Nah, sekarang kita buka catatan berikutnya. Tulisan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Jika kalimat tersebut di atas diartikan letterlik, tentulah kita belum sepenuhnya paham. Yani nggak paham maksud dari ucapan Allah. Karena tidak ada kata kerja yang terucap oleh Allah untuk menyuruh kita berbuat sesuatu. Nggak ada kata kerja di sini. Nggak ada kata perintah terhadap diri kita, nggak ada. Padahal ada. Oleh Allah disembunyikan lafadznya. Padahal ada kata kerja yang tersembunyi di balik lafadz alaikum berbunyi apa? Ku, artinya jagalah. Karena di surat yang lainnya berbunyi seperti itu. Ku anfusakum. Jagalah diri-diri kalian. Karena ku artinya jagalah, kan butuh objek. Jaga apa? Jaga diri. Makanya karena anfusa sebagai objek, akhirannya fathah. Ku anfusakum. Jagalah diri-diri kalian. Jadi lafadzku tersembunyi di balik lafadz alaikum. Sebagaimana tadi panitia mengatakan tak hudu, disembunyikan lafadz tak hudu di balik lafadz wa. Wa. Ya, sama di sini. Ku disembunyikan oleh Allah di balik lafadz alaikum. Nah, mengungkap kata-kata di Al-Quran yang tersembunyi apa tidak, mengungkap mana kata tersembunyi, mana tidak, itu kajiannya tingkatan paket 8 ya. Kita kalau paket 8 mengungkap firman Allah yang tersembunyi apa lafadznya itu diungkap. Diungkapnya pakai ilmu, ilmunya diajarkan ketika paket 8 karena paket 8 tentang jumlah-jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu mengungkap lafaz-lafaz tersembunyi di balik lafaz yang lain. Itu dipelajari tingkatan paket 8. Mengungkap firman Allah yang tersembunyi apa lafadznya itu tahu, kita bisa tahu dari ilmu tersebut. Termasuk ini, alaikum tahu dari mana? Dari ku. Ku dari mana? Dari ayat yang lain, saling berkaitan. Tingkat paket 8 diungkap, alaikum adalah kata yang menyamarkan lafadz ku. Ku itu disamarkan jadi alaikum. Ini pengungkapannya pakai ilmu tingkatan paket 8. Yang merasa tingkatan paketannya masih di bawah 8, sabar ya. Sabar tunggu tanggal mainnya, belajar tingkatan paket 8. Lebih unik lagi kajiannya, mengungkap kata-kata tersembunyi di balik yang tertulis tekstualnya itu. Berikutnya, nomor 5, huruf wawu namanya panjang ya, saya baca dulu. Yang kelima adalah namanya huruf wawu apa? Al-wawu dakhilatu alal mudhari'il mansubi li'atofihi ala ismin qablahu. Wah, panjang ya. Panjang amat ini. Amat aja nggak panjang ya. Ini panjang amat ya. Amat aja nggak panjang. Ini kok panjang amat. Nah, ini artinya. Yang kelima adalah huruf wawu. Wawu apaan? Wawu pengganti. Pengganti apa? Pengganti huruf an. Huruf annya mana? Huruf an yang biasanya untuk menasobkan, artinya merubah fathah bagi kata kerja yang bentuk sedang. Saya ulangi, fi'il artinya kata kerja, mudhari bentuk sedang. Nah, dalam bahasa di Al-Quran, kata kerja bentuk sedang atau dalam bahasa Inggris namanya present tense, itu bentuk normalnya akhiran doma. Contohnya, ya'lamu akhiran mu, yaktubu akhiran bu. Apalagi ya, ya ja'alu akhiran lu. Nah, kalau lafaz tersebut didahului an, maka jadi fathah an ya'lama, an ya ja'ala, an yaktuba. Seperti itu. Pakai an. Nah, jadi di Al-Quran ada huruf wawu pengganti huruf an. Jadi huruf wawu yang bermaksud menyambung. Nyambung apa? Nyambung kata benda atau isim sebelumnya dengan kata benda atau isim berikutnya. Jadi huruf wawu kata sambung menyambung antar dua kata. Sama-sama kata benda. Tapi kata bendanya itu disamarkan pakai kata kerja.
dengan cara huruf wawunya menyamar sebagai huruf yang amilah. Apa amilah? Huruf bisa beramal. Apa beramal? Berbuat. Berbuat ngapain? Berbuat merubah-rubah harokat pada kata berikutnya. Nah, perbuatan merubah harokatnya itu kayak perbuatan huruf an. Huruf an adalah huruf yang bisa menasobkan, yang merubah jadi fathah untuk kata kerja berikutnya itu. Contoh pada tampilan berikutnya. Misalnya, ini contoh dalam bahasa Arab ini. Misalnya, lubsu abaatin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubsi sufufi. Saya ulangi. Lubsu artinya pakaian. Abaatin tebal. Lubsu abaatin pakaian tebal. Wataqarra aini dan pakaian yang menyejukkan mataku. Ahabbu ilayya adalah lebih aku sukai min lubsi daripada pakaian asyufufi tipis. Ini contoh ucapan bahasa Arab disuruh membanding-bandingkan jenis pakaian. Terus saya jawab, pakaian tebal dan pakaian yang menyejukkan mataku kalau dipandang sudut mata itu lebih aku sukai daripada pakaian yang tipis. Itu intinya. Nah, yang warna biru ada kata watakorro. Wa itu artinya dan, takorro artinya menyejukkan. Ini menyejukkan mataku. Nah, tulisan watakorro, takorro ini kata kerja. Namanya fi'il. Nah, kata kerja present tense namanya mudhari. Berarti takorro adalah fi'il mudhari. Dalam kaidah bahasa di Al-Quran, fi'il mudhari atau kata kerja bentuk sedang itu normalnya akhirannya doma. Jadi aslinya roknya doma berbunyi takorru. Takorru. Nah, di sini ternyata tidak takorru tapi takorro alias akhirannya fathah. Nah, sekarang kita ungkap kenapa kok takorro tidak normal takurru. Namanya nggak normal berarti kan berubah. Kenapa berubah takorro tidak takurru? Jawabannya adalah ada proses dari bentuk aslinya menjadi bentuk jadi. Ya, ada proses. Contohnya, bentuk jadi dalam lafaz di atas berbunyi wataqarra aini, yang artinya dan menyejukkan mataku. Jadi, pakaian yang tebal dan pakaian yang menyejukkan mataku lebih aku sukai daripada pakaian yang tipis. Nah, tulisan wataqarra aini, taqarra kan kata kerja. Normalnya takorru akhiran ru. Nah, akhiran ru normalnya takorru. Nah, dalam bahasa Al-Quran, takorru akhiran doma kalau pengen dirubah jadi ro atau fathah, itu syaratnya ada, yakni misalnya didahului lafaz an. Jadi takorro asalnya dari an takorro, ya. Ada annya an takorro, ya. Annya nggak punya arti. Takorro menyejukkan aini, menyejukkan mataku. Jadi ini jelas ini kenapa takorro tidak takurru. Takorru maksudnya tidak doma karena didahului an. Karena an adalah huruf yang bisa beramal. Apa beramal? Berbuat. Berbuat ngapain? Berbuat merubah kata berikutnya ini. Yang normalnya akhiran doma dirubah jadi fathah. Itulah kehebatan lafaz an di Al-Quran. yakni kata berikutnya akhiran doma dirubah jadi fathah. Nah, an takorro. Takorro kata kerja artinya menyejukkan. Nah, aslinya bukan kata kerja tapi kata benda kurroti. Apa kurroti? Sama artinya menyejukkan cuma kata benda. Wa kurroti aini dan menyejukkan mataku. Wa kurroti aini. Wa artinya dan. Jadi asal mula lafaz di atas seperti ini bentuk aslinya. Lubsu abaatin wa kurroti aini. Artinya pakaian yang tebal dan menyejukkan mataku itu lebih aku sukai daripada pakaian yang tipis. Nah, kedua warna biru kanan kiri ini abaatin tebal, kurroti menyejukkan. Oh, berarti pakaian yang tebal dan pakaian yang menyejukkan mataku
lebih aku sukai. Jadi wa ini adalah menyambung dua isim, antar dua isim, antar dua kata benda. Aba atin wa korroti, makanya sama-sama i kasro. Aba atin akhiran i atau kasro, wa kurroti akhiran i, makanya huruf wa ini kata sambung menyambung antar dua kata kanan kiri yang harokatnya sama-sama kasro. Nah, kurroti yang bentuk kata benda dirubah jadi kata kerja takorro. Takorro. Jadi di atas berbunyi lubusu aba atin wa takorro. Aslinya lubusu aba atin wa kurroti aini. Jadi lafadz kurroti yang kata benda boleh dirubah jadi kata kerja. Yang tentunya normalnya harus doma, harus takorru. Harus doma, takorru. Nah, takorru kalau pengen berubah jadi takorro harus pakai an. Nah, lafadz an boleh disamarkan, disembunyikan di balik lafadz wa. Maka kesimpulannya adanya huruf wa yang artinya dan ini adalah wa bermaksud menutupi keberadaan an di balik huruf wa itu, menutupi, disamarkan. Nah, sekarang kita akan ungkap kenapa kok disamarkan, kok nggak terang-terangan saja pakai an ya. Pakai an, jawabannya adalah kalau an-nya tertulis jelas berbunyi lubusu aba atin antakorro, maka merubah pemahaman artinya, yakni gini artinya kalau an-nya tertulis jelas. Lubusu aba atin, pakaian tebal untuk, nah ini arti untuk akhirnya. Pakaian tebal untuk menyejukkan mataku. Jadi kesannya yang menyejukkan mata itu pakaian tebal. Ya. Padahal di sini adalah bermaksud ada dua pakaian, yakni pakaian tebal dan pakaian yang enggak tebal tapi menyejukkan mata. Itu lebih aku sukai. Ini contohnya. Kalau wa-nya dihapus diganti an, maka berkesan yang menyejukkan mata adalah pakaian tebalnya, bukan pakaian yang lainnya. Ini contohnya. Jadi pelakunya takorro adalah lubusu abaatin. Maka dari itulah an-nya dihilangkan supaya bermaksud bahwa ada dua pakaian yang disukai. Pakaian tebal karena unsur tebalnya. Yang kedua, pakaian yang kalau dilihat menyedapkan mata. Menyejukkan mata. Entah karena gemerlapnya, entah karena mewahnya, entah karena mahalnya, entah karena uniknya bentuknya, ataupun apa modelnya. Itu namanya takorro ini. Jadi wa di sini tetap artinya dan, tapi bermaksud menutupi lafadz an. Dari mana taunya bahwa di balik wa itu ada huruf an? Taunya adalah takorro. Takorro akhirannya fathah. Dalam bahasa di Al-Quran, kalau ada kata kerja akhirannya fathah, itu salah satu sebabnya adalah didahului huruf an. Nah, jadi kurroti bentuk benda, kata benda dirubah menjadi takorro. Maka bentuk jadinya watakorro aini, dan menyejukkan mataku. Ini memang agak rumit ya waw yang ini ya. Karena waw yang serba samar-samaran. Waw yang mengungkap an diungkap, dihilangkan jadi kurroti. Jadi saling ungkap-mengungkap lafadznya. Ini kajian waw seperti ini, yang waw yang seperti ini, itu tingkatan paket 10 ke atas. Tentang sastra Al-Quran. Berikutnya, yang nomor 6. Ini terkenal ini ya, yang merasa ikutan tingkatan paket 3 selalu udah kenal ini. Wawul atofi, wawu atof. Maksudnya wawu apa atof itu? Ya ini huruf wawu yang bermaksud menggabungkan atau menyambungkan antar kata benda alias antar isim maupun menyambungkan antar kata kerja alias antar fiil. Oh, berarti huruf wawu atof adalah huruf kata sambung. Jadi menyambung antar dua kata benda atau menyambung antar dua kata kerja. Berarti singkat definisinya adalah huruf wawu atof termasuk jenis kata sambung yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan lafadz dan. Contohnya pada tampilan berikutnya.
Contoh huruf wawu atop yang bermaksud menyambung antar kata benda atau isim. Sambil dari Al-Baqarah 7. Panjang ayatnya sambil to the point saja. Khotamallahu, Allah mengunci mati ala kulubihim atas hati-hati mereka. Wa ala dan atas samihim pendengaran mereka. Wa di sini artinya dan. Berarti lafat kulubi yang artinya hati dan lafat sam'i yakni pendengaran. Kedua benda ini, hati kan benda, sam'i juga benda pendengaran. Kedua benda ini tersambungkan oleh lafat wa. Jadi lafat kulubi dan sam'i adalah dua isim, dua kata benda yang disambung oleh lafat wa. Maka pemahamannya adalah berarti Allah itu berbuat mengunci. Mengunci apa? Dua objek. Mengunci kulubihim, mengunci hati mereka, hati tempat bersemayamnya hidayah, dan juga mengunci mati samihim, mengunci mati pendengaran hati mereka. Pendengaran sebagai alat media untuk masuknya info tentang hidayah. Ini contoh sindiran Allah kepada orang yang tidak beriman, yang kafir, yakni hati mereka dikunci mati Allah, supaya Nabi Rasul sehebat apapun nggak bisa akan menyadarkan orang itu. Kenapa? Karena tempatnya hidayah sudah ditutup. Yang kedua, media alat pendengaran atau hati mereka, pendengaran hati untuk sebagai alat bisa mendengar ceramahan, bisa mendengar peringatan dari Nabi, bisa mendengar info dari Nabi, Allah tutup juga. Nah, berarti ditutupnya dalam dan luar. Apa dalamnya? Hati mereka ditutup Allah. Apa luarnya? Pendengaran ditutup Allah. Maka meskipun mereka secara penglihatan kasat mata melihat Muhammad dan hidup zamannya Muhammad, gak akan bisa mereka beriman meskipun mereka melihat langsung bukti-bukti kerasulan Muhammadnya. Ini contohnya. Jadi dua objek ini disambung oleh huruf wa. Berarti Allah mengunci mati kepada dua hal. Allah mengunci mati ala qulubihim wa khotamallahu ala samihim. Jadi aslinya khotamallahnya dua kali muncul. Khotamallahu ala qulubihim wa khotamallahu ala samihim. Berikutnya, ada juga huruf wawu atof, kata sambung yang bermaksud menyambung kata kerja antar fiil. Kalau tadi kan antar isim. Sekarang antar fiil, antar kata kerja. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 3. Saya bacakan. Ayatnya panjang ya, sambil to the point di sini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yu'minuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikuna. Ini satu ayat ternyata. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi kepada yang gaib, boleh kepada boleh dengan. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan as-sholata sholat. Wa mimma dan dari apa yang razaqnahum kami berikan rezeki mereka, yunfikuna mereka menginfakkan. Yang warna biru adalah kata kerja. Yu'minuna mereka beriman. Yuqimuna mereka mendirikan. Yunfikuna mereka menginfakkan. Jadi tiga warna biru ini kalau saya ambil lepas dari ayatnya, maka saya kumpulkan pada tampilan berikutnya. Susunan kalimat intinya adalah ketiga fiil berurutan. Yani apa? Alladzina yu'minuna wa yuqimuna wa yunfikuna. Orang bertakwa adalah alladzina orang-orang yang mereka beriman. Orang bertakwa adalah alladzina orang-orang yang mereka mendirikan. Orang bertakwa adalah alladzina orang-orang yang mereka menginfakkan. Ini contoh perbuatan orang bertakwa. Lalu oleh Allah ketiga fiil tersebut, ketiga kata kerja yang warna biru ini dilengkapi dengan objeknya masing-masing. Jadi pokok kalimat cuma tiga kata ini. Alladzina yu'minuna wa yuqimuna wa yunfikuna. Nah, dilengkapi objek maka bentuk jadi alladzina yu'minuna orang-orang yang mereka beriman
Mengemani apa? Beriman kepada apa? Butuh objek. Oh, bil goibi. Berikutnya, wal wayukimuna, dan mereka mendirikan. Dirikan apa? Butuh objek. Oh, as-sholata. Makanya karena objek akhirnya fathah. Wayunfikuna, dan mereka menginfakkan. Nginfakkan apa? Oh, mimma rozaknahum. Dari apa yang kami berikan rizki mereka. Jadi ayat 3 Al-Baqarah tadi itu intinya cuma 3 lafaz. Alladzina yu'minuna, yuqimuna, yunfikuna. Nah, ketika kata kerja ini atau perbuatan dilengkapi objeknya masing-masing. Yu'minuna beriman apa? Kepada yang gaib. Yuqimuna dirikan apa? As-sholata. Yunfikuna menginfakkan apa? Menginfakkan dari apa yang kami berikan rizki mereka. Ini susunan aslinya, rinciannya. Alladzina yu'minuna titik-titik. Walladzina wa yuqimuna titik-titik. Wa yunfikuna titik-titik. Ini bentuk susunan aslinya. Ternyata oleh Allah tulisan wa yunfikuna mimma razaqnahum dibalik susunannya. Yani yunfikuna taruh di akhir ayat. Wa mimma razaqnahum yunfikuna. Jadi aslinya adalah wa yunfikuna mimma razaqnahum. Nah, didahulukannya yunfikuna dengan diakhirkannya yunfikuna itu beda pengertiannya, beda pemahaman ayatnya. Yang pertama, hikmahnya adalah kenapa di Al-Baqarah yunfikuna kok diakhirkan, pada dalam bahasa Arab yunfikuna didahulukan kayak seperti ini urut. Ini apa? Subjek, predikat, objek. Siapa subjeknya? Mereka. Apa predikatnya? Beriman. Apa objeknya? Bil goibi. Yukimuna, siapa subjeknya? Mereka. Apa predikatnya? Mendirikan. Apa objeknya? As-sholata. Yunfikuna, apa subjeknya? Mereka. Apa predikatnya? Menginfakkan. Apa objeknya? Dari apa yang rozaknahum. Jadi objek selalu letaknya di sebelah kiri dari predikatnya. Karena urut subjek, predikat, objek. Urut. Kata kerja dulu baru objeknya. Ini dalam bahasa Arab udah urut. Yu'minuna baru objeknya. Yukimuna baru objeknya sebelah kiri. Yunfikuna baru objeknya sebelah kiri. Ternyata di Al-Baqarah dibalik. Objeknya didahulukan baru predikatnya diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Jawabannya yang pertama adalah tinjauan sudut pandang ilmu qiraat. Ilmu baca, seni baca Quran. Yani apa? Ciri khas masing-masing surat itu punya ciri khas bunyi akhirannya. Misalnya surat An-Nisa akhirannya an. Surat Maryam an. Surat Al-Baqarah in un. Ali Imran in un. Surat Toha alif maksura. Nah, berarti ciri khas bunyi surat Al-Baqarah akhirannya, yakni kada tajwid, hukum qiraat akhirannya berbunyi mat arid li sukun. Maka yunfiqun, in, seperti itu. Nah, kalau lafaz yunfikuna ternyata Allah letakkan didahulukan setelah wa, misalnya berbunyi sebagai bagian kanan ini, wa yunfikuna mimma razaqnahum, berarti akhir ayat nomor 3 berbunyi hum akhirannya, razaqnahum, berbunyi hum, maka nggak ada ciri khas surat Al-Baqarah. Kenapa? Nggak ada ciri khas bacaan mat alif sukun. Karena ketika baca hum pendek, razaqnahum tidak berbunyi razaqnahum. Humnya nggak panjang karena tidak mat alif sukun. Ini satu hikmahnya. Jadi tulisan di Al-Baqarah ayat 3 berbunyi wa mimma razaqnahum yunfikuna. Aslinya yunfikunya ada di awal kalimat yang berbunyi wa yunfikuna mimma razaqnahum. Itu susunan dalam bahasa Arab. Berhubung ini Al-Quran, ternyata Al-Quran punya uslub. Apa uslub? Gaya bahasa tersendiri. Lain dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab berbunyi wa yunfikuna mimma razaqnahum. Kalau di Al-Quran enggak, dibalik wa mimma razaqnahum yunfikuna. Itulah Al-Quran. Punya gaya bahasa dari sisi ilmu qiraat supaya menjadi identitas surah Al-Baqarah akhirnya mat arif disukun. Ini jawaban yang pertama. Tinjauannya ilmu qiraat. Yang kedua hikmahnya kenapa oleh Allah dalam firman-Nya yunfikuna diakhirkan? Jawabannya adalah
bermaksud menindaklanjuti dari mimma rozaqnahum. Jadi orang bertakwa adalah orang yang Allah bilang wa mimma, dan dari apa yang rozaqnahum, kami berikan rizki mereka. Setelah mereka menerima rizki dari Allah, ditindaklanjuti mereka berbuat ngapain? Yunfikuna, mereka berbuat menginfakkan. Maka dari itulah, maka definisi berbuat menginfakkan adalah mereka tidak boleh merasa memberi, tapi merasalah memberikan. Beda loh ya. Dalam tinjauan ilmu alat tingkatan paket 6 ya. Dalam ilmu alat tingkatan paket 6, yunfikuna ini kata kerja yang butuh objek. Yang kata kerja jumlahnya 4 huruf, anfaqo yunfiku, itu butuh objek. Nah, ketika butuh objek maka mengartikan tambahin an akhirannya. Misalnya memberikan, mendudukkan, menjalankan, menjadikan, dan seperti itu. Jadi yunfikuna artinya mereka menginfakkan, yakni apa? Memberikan, memberikan dari apa yang telah mereka terima dari Allah. Bukan memberi loh ya. Kalau memberi merasa memiliki, terus ngasih orang. Tapi kalau memberikan itu merasa dititipi Allah. Namanya memberikan berarti menyampaikan apa yang dari Allah. Itulah hikmahnya kenapa yunfikuna diakhirkan, supaya menjadi perbuatan tindak lanjut setelah menerima mimma rozaqnahu. Nah, ini hikmahnya di balik susunannya. Dalam bahasa Arab yunfikuna duluan, dalam bahasa Al-Qur'an yunfikuna diakhirkan. Berikutnya, terakhir untuk pertemuan ini, huruf wawu yang ketujuh. Namanya wawul jam'iyati. Wawul jam'iyati. yakni huruf wawu jam'iyah alias wawu jamak. Huruf wawu jamak. Apa definisi wawu jamak di Al-Quran? Yakni huruf wawu jamak yang bermaksud menggabungkan. Menggabungkan maksudnya apa? Yakni menyambungkan. Menyambungkan apa? Antar kata kerja. Kata kerja apa? Kata kerja yang sama. Alias fungsinya seperti huruf athof kata sambung. Tapi lebih spesifik. Apa spesifiknya? Yakni khusus hanya bermaksud menyambung untuk mengumpulkan perbuatan yang sama yang diperbuat oleh satu pihak. Ulangi, kalau huruf athof menyambung perbuatan yang lain-lain, misalnya yu'minuna, terus wa yunfikuna, wa yunfikuna. Nah, yu'minuna mereka beriman, yukimuna mereka mendirikan. Contoh, kita mundur sebentar, lihat di layar. Ini contohnya. Yu'minuna, mereka beriman. Yukimuna, mereka mendirikan. Yunfikuna, mereka menginfakkan. Karena ketiga perbuatan ini adalah perbuatan yang berbeda-beda, maka wa di sini namanya waw athof, kata sambung. Tapi istilahnya waw athof. Apa athof itu? Menyambung perbuatan, tapi beda perbuatannya. Beriman, mendirikan kan beda. Mendirikan dengan berinfak kan beda. Nah, karena beda perbuatannya, maka kata sambung wa, meskipun artinya dan, itu istilah namanya huruf wawu athof. Tapi kalau perbuatannya sama, apalagi diperbuat oleh satu pihak, maka wa yang artinya dan itu namanya wawu jamak. Contoh pada tampilan berikutnya. Ciri khas huruf wawu jamak. Ada ciri khasnya wawu jamak. Apa cirinya? Yakni hurufnya menyambung antar kata kerja yang kembar. Kembar apanya? Kembar bentuknya dan kembar artinya. Contohnya di Al-Quran ada. Saya ngutip dari surat Asy-Syura 49. Ayatnya panjang ini. Ayatnya panjang. Saya tuduhkan aja pada lafadznya. Yahabu liman yasa'u inathan wa yahabu liman yasa'u adz-dzukura. Saya artikan, yahabu dia memberi. Dia siapa? Allah. Masih ingat kita berdoa wahab lana min ladunka. Hab. Kalau hab kata perintah, hab berilah. Kalau yahabu memberi. Yahabu dia memberi. Liman bagi siapa yang yasa'u dia kehendaki, beri apa? Inathan, anak perempuan. Wa yahabu dan dia memberi. Liman yasa'u, bagi siapa yang dia kehendaki, Allah beri apa? Adz-dzukura, anak laki-laki.
Nah, karena ada kata-kata wa dan sebelah kirinya wa ada yahabu, sebelah kanan juga ada kata yahabu, berarti bermaksud bahwa Allah itu secara bersamaan itu bisa maha pandai, maha canggih, maha segalanya. Bisa ngapain? Bisa memberikan anak kepada seseorang di suatu kota misalnya si A orangnya hamil ada di Jakarta, si B orangnya hamil ada di Bandung, sama-sama hamilnya. Nah, Allah berkuasa, yakni apa? Memberi anak lahirnya kepada dua perempuan tadi, lahirnya bersamaan di jam yang sama, di hari yang sama, dan Allah kehendaki misalnya beda anaknya. Namanya Allah Yahabu. Jadi Allah berkuasa memberi anak pada orang perempuan di suatu kota dan bersamaan lahir dengan perempuan yang lain, di kota yang lain. Allah berkuasa, bisa. Mana buktinya? Karena dalam fi'il di Al-Quran ada yahabu. Yani yahabu adalah kata kerja yang sama dengan yahabu sebelah kiri. Karena kembar, maka bermaksud wawunya jamak. Apa jamak? Menghimpun, mengumpulkan perbuatan secara bersamaan langsung. Contohnya, jadi wayahabu ini bukan wawu atop, wawu jamak namanya. Yani wawu yang menjamakkan, mengumpulkan. Jadi wawu kata sambung, sambungan dari yahabu sebelah kanan menyambung kepada yahabu sebelah kiri. Nah, karena menyambung bukan bermaksud urutan perbuatan, tapi kebersamaan perbuatan. Coba mundur ke belakang lagi. Nah, lihat di layar. Ini urut di sini. Orang bertakwa adalah, kan tujuannya berbunyi hudan lil muttaqin. Setelah itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini urut ini. Wah, ini adalah huruf atop, bukan menyambung perbuatan bersamaan, tapi menyambung perbuatan berurutan. Karena nggak sama. Orang bertakwa adalah didasari beriman dulu. Setelah iman, baru kelanjutannya mendirikan. Setelah mendirikan, baru kelanjutannya menginfakkan. Ini namanya urutan perbuatan orang bertakwa. Beriman dulu, terus mendirikan, terus menginfakkan. Dari mana taunya berurutan? Karena huruf wawu ini menyambung antar kata kerja yang tidak sama. Tidak sama perbuatannya. Nah, sedangkan di tampilan berikut ini, di surat Asy-Syura 49, kata kerja cuma satu, yahabu. Allah berbuat yahabu. Yahabu bagi seorang ibu, Allah ngasih anak perempuan. Dan di tempat yang lain Allah berkuasa yahabu memberi seorang ibu anak laki-laki. Dan sama Allah beri anak yang sama. Sama pengertian bersamaan lahirnya maksudnya. Ini contohnya. Oh, berarti langsung kesimpulan. Kalau ada huruf wa yang artinya dan, di sebelah kirinya ada kata kerja, dan sebelah kanannya sebelumnya entah dekat atau jauh ada kata kerja yang kembar atau sama dengan sebelah kirinya wa, maka wa ini bermaksud menyambung perbuatan secara bersamaan. Tapi kalau kata kerjanya beda, maka bermaksud menyambung perbuatan secara berurutan. Bedanya itu. Jadi memang wa artinya dan, namanya dan kan ada dua bermaksud, menyambung bersamaan atau berurutan. Contoh di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Karena na'budu sama nasta'inu berbeda kata kerjanya, maka wa di situ berurutan bermaksudnya. Nyembah dulu baru minta. Nah, ini contohnya. Sedangkan di sini karena kata kerjanya kembar, maka wa bermaksud menyambung perbuatan secara bersamaan. Nah, karena bersamaan namanya dikumpulkan, namanya jamak, wawu jamak. Ini hikmah dari pengistilahan wawu jam'iyati. Wawu yang mengumpulkan perbuatan yang sama, dikumpulkan dalam satu waktu perbuatannya, alias bersamaan dikerjakannya. Berarti Allah itu serba maha. Jadi apa unsur mahanya? Bisa Allah itu memberikan bayi atau menghendaki seorang perempuan lahir di lain kota, tapi bersamaan lahirnya, sama-sama jamnya, sama-sama detiknya itu bisa Allah. Ya, bisa. Mana buktinya? Karena kata kerja yahabu ada dua-duanya. Bisa.
Jadi meskipun dalam satu negara misalnya atau seluruh dunia lahir bersamaan hari Jumat malam jam sekian, sekian bayi lahir bersamaan, bisa Allah bisa berbuat seperti itu. Karena yahabu kembar bersamaan berbuatnya. Jadi huruf wawu yang ke-8 dan seterusnya akan dikenalkan pada seri yang kedua. Sebelum diakhiri, silakan boleh pihak hostnya membacakan barang ada pertanyaan dari peserta, akan saya jawab. Silakan pada waktunya. Baik Ustadz, terima kasih. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membedakan fungsi wawu itu, aliyah dan ma'iyah dan lain sebagainya? Ya, jadi sekarang kita dulu, jadi catatan tadi. Wawu yang artinya kebersamaan. Ya. Nih, yang ketiga. Jadi di nomor 3, ini saya beri nomor sendiri ya, dari saya nomor 3. Wawu bimakna, wawu yang maknanya sama dengan ma'a atau bersama. Bersama. Contohnya adalah ini. Buistu ana wasa'ata. Ini contoh. Nah, sekarang untuk bedakan gimana cara bedanya wawu yang statusnya sebagai ma'iyah dengan wawu yang hal atau keadaan hal. Ya tadi, balik lupa tadi definisinya. Kalau wawu ma'iyah bermaksud menyambung sesuatu yang kejadiannya sama. Contoh di sini, buistu kata Rasul, aku diutus. Aku diutus itu bersamaan Allah mengutus ya, mengutus dimensi waktu kejadian kiamat sendiri. Jadi aku diutus, jadi di sini ya, buistu ana wasa'ata. Jadi cirinya wawu kalau bermaksud ma'iyah atau artinya bersamaan, yakni bermaksud menggambarkan kejadian yang dialami seseorang itu bersamaan kejadiannya dengan dialami pihak lain. Contoh di sini. Jadi kiamat Allah jadwalkan kapan kejadiannya, itu kejadiannya bersamaan waktunya dengan dikirimnya Rasul. Nah, itu jarak kejadiannya antara tadi itu 2 jari ketika direnggangkan. Oh, berarti ibaratnya kalau diukur tengah-tengah antara 2 jari ini, jari tengah ini, maka Rasul itu diutus, ibarat Rasul jari telunjuk ya. Jadi munculnya jari telunjuk itu bersamaan dengan munculnya jari tengah. Nah, kemunculan bersamaan inilah namanya ma'iyah. Dan dari jari telunjuk dan jari tengah, apa kata dan itu? Muncul bersamaan. Kalau kita nunjuk, coba mana jari telunjuk dan tengahmu? Kalau kita langsung memperlihatkan dua langsung gini ya, maka langsung dua gini bersamaan ya. Kalau telunjuk dulu baru tengah, berarti berurutan. Ini contohnya. Jadi wawu yang ma'iyah atau wawu yang bersamaan itu bermaksud menggambarkan atau menyambung 2 hal atau 2 sosok, 2 pihak yang kejadian bersamaan dengan pihak lainnya. Contoh di sini adanya Rasul itu bersamaan dengan adanya saat hari akhir. Nah, cuma jarak adanya itu seperti 2 jari ini. Jadi menggambarkan 2 peristiwa yang kejadian bersamaan. Ini yang ma'iyah. Sekarang yang sedangkan atau apa tadi ya, hal. Hal tadi yang mana ya, nomor berapa ya? Berdua ya, 2. Nah, ini hal. Kalau hal itu menggambarkan hal yang berbeda. Contohnya saya melihat TV, sedangkan mata saya sakit. Ini contohnya. Saya nonton TV, sedangkan mata saya sakit. Berarti kan bertentangan keadaannya kan. Nonton TV kan pakai mata lah. Kalau mata yang sakit kan susah. Itu pakai wah, sedangkan mata saya sakit. Ini contohnya. Jadi mengatanya bukan dari tulisannya, jadi kepada ayatnya. Oh, bermaksud menggambarkan keadaan yang berbeda. Maka wa namanya waw hal. Dia sedangkan. Ini contohnya. Jadi
dua peristiwa saya nonton TV bersamaan dengan mata saya sakit. Bersamaan kan? Tapi karena keadaannya berbeda bertolak belakang, maka wa dijadikan sedangkan, namanya waw hal. Saya nonton TV sedangkan mata saya sakit. Kan ironis namanya. Itu namanya wawu hal. Jadi menggambarkan keadaan berbeda. Kalau wawu ma'iyah bersamaan. Misalnya saya nonton TV, saya mendengar radio. Oh, berarti saya nonton TV dan mendengar radio. Nah, dan di sini namanya bisa bermaksud kepada wawu yang ma'iyah bersamaan sendiri, bersamaan. Jadi saya nonton TV bersamaan dengan saya dengar radio, berita dari radio. Ini contohnya secara terjemahan bahasa Indonesia. Ada lagi yang lain? Silakan, hostnya. Baik, selanjutnya, apakah huruf wawu itu digunakan untuk tema tertentu sesuai dengan peristiwa saja? Oh, tidak. Ini karena kita masih mengenal 7 huruf wawu ya. Tidak bisa disebutkan secara itu dulu karena kita belum buka-buka wawu yang lainnya. Intinya adalah huruf wawu di dalam bahasa Al-Qur'an itu fungsinya macam-macam ini, macam-macam. Berfungsi sebagai kata sambung bisa, kata sumpah bisa, kata menggambarkan hal keadaan yang bersamaan kejadiannya bisa, kata menggambarkan hal keadaan yang berbeda bisa. Jadi wah ini fungsinya makanya dikatakan 37 macam. Jadi ibaratnya 37 sudut pandang. Sudut pandang tentang wawu itu sendiri banyak. Nah, karena kita masih saya kenalkan waktu singkat, memang singkat tapi cuma singkat dari 7. Nanti insya Allah kita akan lengkapi mendatang tentang wawu yang lain. Agar kita semakin banyak referensi tentang sudut pandang tentang huruf wawu. Total 37. Jadi wawu nggak harus tentang keadaan. Tentang nama orang pun bisa. Misalnya ya, bentar ya. Saya tulis bentar, saya ambil dulu pulpen bentar untuk menuliskan contohnya. Bentar ya. Misalnya ini contoh aja loh ya, contoh misalnya ada orang namanya misalnya Yusuf. Bentar ya, ambil dulu. Yusuf. Nah, tulisan Yusuf ya-nya doma, wawunya sukun, Yusufu. Ini bentuk jadinya ini di Al-Qur'an, Yusufu. Nah, ini satu kata loh ya, satu kata. Yusufu, wawu ini wawu asli ini. Kenapa asli? Karena nama Yusuf memang ada wawunya. Nggak boleh pendek. Yusuf, nggak boleh. Yusufu, nggak boleh. Oh, berarti wawu yang terdapat dalam nama Yusuf, ini wawu asli. Wawu asli. Nah, sekarang boleh nggak kata-kata Yusuf ini saya tambahin wawu yang nggak asli? Boleh. Contohnya, satu seperti ini ya. Yusuf, sunya panjang. Yusufu. Nah, seperti ini. Nah, wawu yang kedua yang sukun Yusufu. Ini nanti kita kenal di pertemuan datang. Ini wawu yang bermaksud memanggil, berteriak. Yusuf, seperti itu. Nah, jadi kita itu manggil nama orang yang harus singkat Zaid misalnya atau Umar ya. Umar. Kan UMAR, Umar. Nah, karena orangnya jauh kan kita teriak Umar ya. Jadi kita baca Umar kan kesannya namanya kan panjang, matobi kan Umar, A-nya banyak, Umar, R akhirnya. Nah, A berarti huruf A di sini adalah bisa ketambahan A yang lain kalau bermaksud memanggil, teriak. Sama, digunakan seperti itu. Kalau ada nama orang ya yang akhirnya pendek, Yusufu, Suf ya. Suf ya. Sif sama fa, Suf pendek. Nah, boleh dipanjangkan tambah wawu kalau bermaksud teriak. Gak usah pakai wahai, gak usah, langsung aja Yusuf. Boleh seperti itu. Ini contohnya. Nah, berarti pada nama orang pun boleh tambah huruf wawu. Ya, di huruf kedua sebelum akhir itu. Atau boleh huruf terakhirnya bermaksud teriak. Ini contoh huruf wawu dalam tinjauan sudut pandang yang lain. Tentang adanya huruf wawu yang nempel pada nama orang. Bermaksud misalnya untuk meneriaki orang itu yang kita nggak butuh kata panggilan wahai. Jadi kok pakai wahai? Ya Yusufu. Nah, ya Yusufu, wahai Yusuf. Seperti ini ya. Ya Yusufu, wahai Yusuf. Kalau ya dihapus. Kita teriak Yusuf, boleh tambah wawu. Ini contohnya. Jadi wawu ini wawu tambahan. Tidak
tidak nama asli orangnya. Ya, jadi huruf wawu tidak harus tentang keadaan atau untuk mendeteksi huruf wawu itu wawu apa. Banyak tinjauannya. Pertama dari segi kaidah bahasanya, yang kedua dari segi susunan kalimatnya, dari segi konteks ayatnya, baru ketahuan mau apa ini maksud tersebut. Ini contohnya. Ada lagi terakhir? Pertanyaan ketiga, wawu yang boleh menggantikan kata kerja, keterangannya secara ilmu alat itu terdapat dalam kitab apa dan ayatnya apa? Oh ini. Jadi huruf wawu yang saya sampaikan dalam materi ini kalau saya mengoleksi dari berbagai referensi kitab-kitab, pertama saya ambil dari kitab Jurumiyah, Alfiyah. Ini kitab umum ini. Jurumiyah, Alfiyah, Durusul Lughah, kemudian Kamus Lisanul Arab, kemudian An-Nahwul Wadih. Dari berbagai kitab-kitab yang umumnya dalam pelajaran bahasa Arab. Umumnya. Ini di berbagai toko-toko Allah ada seperti itu. Ini saya kumpulkan, kemudian saya sampaikan secara bertahap. Untuk malam ini 7, besok lengkapnya lanjut sebagainya, lanjutan seperti itu. Jadi contoh tadi ya, misalnya ya, saya ambil tadi wawu yang pengganti fi'il ini, wawu lati tansbu pada ini, wawu sebagai kata ganti untuk apa, kata kerja. Istilahnya dalam bahasa Arabnya al wawul lati tansibu ma bada bi tumari fi'il mudhari'in. Ini istilah dalam istilah Arabnya dalam kitab tersebut. Nah, kemudian saya berikan arti sederhananya seperti ini. Wawu sebagai domir atau kata yang menggantikan keberadaan kata kerja atau fi'il mudhari. Ini kalau nama lengkapnya seperti ini, awullati dan seterusnya itu. Ini contohnya. Jadi materi tentang wawu di sini contohnya atau pengetahuan tentang ilmu alat ini, saya mengutip dari berbagai kitab-kitab yang umum kitabnya. Semua sudah kenal. Jurumiyah, Alfiyah, Nahwul Wadih, ini contohnya. Durusul Lughah. Kamusnya saya dari Kamus Lisanul Arab. Seperti itu. Termasuk tentang wawu seperti ini. Saya mengutip dari kitab-kitab tersebut. Tuh. Ada yang lain? Silakan. Ada lagi? Silakan dari Bapak Ade Sudrajat, bisa di-unmute mic-nya. Suara putus, tolong diulang. Halo. Ya, silakan Pak Ade Sudrajat ya. Assalamualaikum. Oh, silakan Pak Ade, silakan. Salam. Pak Ade ya, benar ya. Pak Ade Sudrajat, Pak. Oh ya, Pak. Saya ini Pak memahami dari 7 wawu itu memang dari Pak Ustadz dikatakan ada beberapa fungsi yang berbeda dari fungsi wawu. Cuma saya ingin menanyakan yang keenam Pak, wawu ataf itu yang dicontohkan surat Al-Baqarah ayat 3. Al-Baqarah ayat 3. Saya ingin ini menanyakan ini aja Pak Ustadz mengenai mimma rojaknahum, yaitu kami memberi rezeki. Saya kadang ingin penjelasan dari Pak Ustadz. Allah kadang menyebut dia memberi, aku memberi, kemudian kami memberi rezeki. Penjelasan dari Pak Ustadz secara kaidah Arab, apakah maksud kami di sini Allah beserta para malaikatnya atau seperti apa? Itu mohon penjelasan Pak Ustadz. Ya, ini sebetulnya materi sudah saya sampaikan di kajian tematik juga. Nanti boleh dibuka file rekamannya di YouTube-nya. Tapi sekarang saya berikan singkat saja jawabannya ya. Mohon penjelasan. Ya. Detailnya ada sedikit. Bentar ya. Saya buka dulu. Saya layar kosong. Buka dulu. Bentar. Ini ya, lihat singkat ya. Saya singkat aja ya. Allah itu mengatasnamakan dirinya. Ya. Itu
dengan dua. Allah itu mengatasnamakan diri. Apakah saya keluar dulu, berusaha masuk lagi, barangkali dengan mantul. Silakan bisa Ustaz. Bisa ya? Saya teruskan kalau gitu. Lanjut aja ya. Ya. Allah itu berkata di Al-Quran pakai lafadz ana dan pakai lafadz nahnu. Ana artinya aku, nahnu artinya kami. Ana aku, nahnu kami. Nah, Allah itu ketika di Al-Quran dalam firman-Nya kalau mengatasnamakan aku, anak aku, itu bermaksud litakribi, untuk rasa kedekatan kepada hambanya. Dalam bahasa namanya litakribi, untuk kedekatan kepada hambanya. Lah kalau Allah berkata pakai istilah kami itu bermaksud litakdimi, untuk pengagungan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Tinggi, litakdimi. Nah, karena Allah pakai istilah kami takdim itu pengagungan dirinya. Itu nama sebagai kedudukan, atas nama kedudukannya, kedudukan yang Maha Tinggi, kedudukannya. Nah, kalau litakrib atas nama kedekatannya kepada hambanya, kedekatan. Nah, karena Allah punya kedudukan, maka Allah berkuasa memerintah malaikat, ya, memerintah hewan, atau memerintah tumbuhan, pokoknya merintah makhluk ya, berkuasa merintah. Nah, dalam hal Allah memberikan rizki, kenapa pakai istilah kami atas nama kedudukan yang Maha Tinggi? Karena punya kedudukan, maka berkuasa merintah. Nyuruh malaikat Mikail bagi-bagi rizki, nyuruh malaikat Israel nyaput nyawa, nyuruh malaikat Israfil niup sangkakala, nyuruh malaikat Jibril ngasih petunjuk sebagainya. Betul. Jadi Allah kalau berkata istilah kami bermaksud litakdim, untuk mengagungkan dirinya yang Maha Tinggi, punya kedudukan. Maka dalam rizki berarti Allah itu membagi-bagi rizki pada manusia itu melalui pihak-pihak yang Allah perintahkan, misalnya malaikat, misalnya sama manusia, dan seterusnya. Tapi kedudukannya bukan kebersamaan sebagai tim, bukan. Allah punya kedudukan. Nah, beliau berkuasa merintah, nyuruh malaikat, nyuruh. Jadi makanya tadi rozakna, kenapa disini pakai na kami ya? Berarti Allah itu berkuasa menyuruh malaikat sebagai perantara dari Allah untuk membagi-bagikan rizkinya. Tuh. Yang benar ada di Al-Quran, kalau urusan taubatnya manusia, Allah meresponnya pakai ana, wa ana tawwabur rahim, nggak pernah dan kami. Dari urusan taubat pakai ana, pakai aku. Oh, berarti ketika manusia bertobat pada Allah, merasalah bahwa akrab dengan Allah. Akrabnya itu Allah merespon pakai ana, wa ana, dan akulah menerima taubat. Kalau rizki pakai kami contohnya. Kalau tobat pakai ana, pakai aku. Ini contoh saja. Jadi, nah dari dua atas nama ini, aku dan kami, maka lahirlah istilah doa kita Allahumma dan Robbana. Nah, lahirlah istilah ini. Apa Allahumma artinya? Ya Allah, berarti manggil Allah atas nama rasa kedekatannya, takrib. Kalau Robbana, wahai Tuhan kami, manggil Allah atas nama kedudukannya sebagai Tuhan. Jadi pas kita berdoa pakai Allahumma, bayangkan Allah dekat. Kalau berdoa pakai Robbana, bayangkan Allah mulia, kita hina, nggak berdaya, Allah mulia. Allah tinggi, mulia, dan sebagainya. Kita rendah, nggak berdaya, hina, di sana. Jadi penghayatan berdoa Allah Robbana beda, sesuai dengan ana dan nahnu ini ya, ke sana. Jadi itu hikmah dari pengatasnamaan aku dan kami bagi Allah tersebut. Insya Allah ada filenya di YouTube, ada itu, boleh install. Ya, ada lagi terakhir, silakan. Terakhir. Baik, satu lagi Ustaz. Boleh.
wa pengganti fi'il itu bisa juga disebut ataf yang fi'ilnya mahdhuf dari fi'il sebelumnya atau perkataan sebelumnya. Diulangi ya, putus-putus sebentar, diulangi. Wa pengganti fi'il Ya, itu bisa juga disebut ataf yang fi'ilnya mahdhuf dari fi'il sebelumnya atau perkataan sebelumnya. benar, benar. Jadi, cuma yang saya contohkan ini adalah contoh fi'il atau kata kerja takorro yang aslinya bukan kata kerja, tapi pakai kata benda. Nah, sekarang balik kepada nama wow ini. Bentar ya, saya buka dulu tampilin di layar. Bentar, nih. Bentar ya. Bentar saya ganti warna dulu pulpennya biar enggak rancu dengan warna hitam. Ya. Nih, namanya saya baca lengkapnya. Al-wawu dakhilatu, wawu yang masuk. Huruf wawu yang masuk. Masuk kemana wawunya? Masuk kepada kata kerja bentuk sedang, mudhari. Ya. Huruf wawu yang masuk atau yang masuk kepada kata kerja bentuk sedang atau mudhari, yang kata kerja itu akhirnya fathah, mansubun. Nah, kenapa wawunya masuk? Karena wawunya bermaksud atof, li atofi, atof. Menyambung antar isim sebelumnya, ini kata kunci. Ismin qablahu. Ini kata kunci. Berarti huruf wawu, catat ya. Huruf wawu nomor 5 nih ya. Nomor 5 huruf wawu yang bermaksud menyambung dua kata benda, isim sebelumnya dan isim berikutnya. Dua kata benda. Nah, huruf atof ini wawu atof ya, wawu kata sambung karena li atofi untuk menyambung. Jadi ada huruf wawu yang menyambung dua kata benda, tapi kata benda itu nggak kelihatan kata benda gitu maksudnya. Contohnya, saya buka tabel berikutnya. Yang ini. Nah, ini. Jadi bentuk aslinya yang bawah ini aslinya lubusu abaatin wa qurrati. Nah, ini kan dua-duanya kata benda ini. Ini aslinya ini. Bunyi aslinya ini, bunyi asalnya ini lubusu abaatin, pakaian tebal dan kuroti. Kenapa ti ya? Kenapa ti kasro? Karena disandari lafaz lubusu, berarti lubusu dua kali. Lubusu abaatin wa lubusu kuroti ini. Nah, jadi pakaian tebal dan pakaian menyejukkan mataku. Nah, pakaian menyejukkan mataku. Jadi dua kata benda disambung oleh wah dan. Nah, kata benda berbunyi kurroti itu diganti pakai kata kerja takorro. Nah, ini loh. Jadi serba samar menyamar ini. Takorro ada kata kerja. Aslinya bukan kata kerja, tapi kata benda kurroti. Kurroti ya. Kata kurroti. Nah, kita ungkap aja. Nah, kenapa nggak tulis asli aja wa kurroti ini? Jawabannya adalah kalau berbunyi takorro, ini ya, di layar takorro. Ingat bahwa kata kerja bentuk sedang atau fi'il mudhari bermaksud kesinambungan perbuatan. Berarti yang paling ahabu ilayya, yang paling aku sukai adalah pakaian tebal. Satu, karena unsur tebalnya. Yang kedua, pakaian yang takor itu terus menerus menyejukkan mataku. Jadi tidak membosankan kalau dilihat. Makanya lafaz kurroti diganti takorro, diganti perbuatan. Benar Bapak? Mataku kalau berbuat ngelihat terus pakaian itu nggak bosen-bosennya, nggak berkedip, namanya takorro ini. Jadi dirubah jadi kata kerja bermaksud kesinambungan, tidak bosannya mataku kalau melihat. Nah, maksudnya. Nah, kalau berbunyi wa kurroti ini sekedar identitas bahwa aku suka pakaian yang sedap dipandang mata, entah mandang sekali selesai, setelah itu bosen dibuang. Ini enggak, dengan pakai takorro berarti meskipun pakaian itu kumal sudah lama tetap aku sukai. Kenapa? Setiap melihat pakaian itu menyejukkan hatiku. Nah, unsur menyejukkan itu terus menerus tanpa akhir, makanya dirubah jadi kata kerja. Nah, ini contohnya. Jadi takorro aslinya maksudnya wa
Wa yang paling bawah salingkar ini, gerak-gerak salingkari, wa adalah atof, kata sambung. Nyambung apa? Nyambung dua kata kanan kiri. Ya ini apa? Abaatin tebal dan kurroti menyejukkan. Ini aslinya akar kata nyambung dua kata benda. Tapi dirubah kata benda jadi kata kerja. Nah kalau dirubah ada syaratnya. Ya ini apa? Harus mansubun. Akhiran fathah. Harus fathah. Ya, tidak doma, tapi harus fathah. Ini contohnya. Nah, kenapa fathah? Berarti harus ada an, iya. Kalau dua kali harus ada an. Nah, annya disembunyikan, diganti wa, maka bentuk jadi wa takarro. Wa takarro. Jadi saling proses dari asal usul sampai kepada bentuk jadi. Dulu sementara hari ini ya. Nanti yang kurang jelas bisa tanya di dalam grupnya masing-masing. Demikian dari saya, insya Allah kita jumpa lagi pada hari Senin, kelanjutan seri yang kedua. Akhir kalam, silakan sabar nunggu kiriman dari saya, kiriman filenya maupun nanti dari panitianya kiriman file rekamannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz. Sama-sama.